Halo Sobat Sibakul, selamat datang di podcast Sibakul. Kali ini kita kedatangan dengan mahasiswa MSIB batch 7 nih teman-teman. Nah, mungkin pertama-tama bisa kalian perkenalkan diri kalian dulu, Mas Mbak, mungkin dari jurusan apa, kemudian kampusnya mana, dan kenapa tertarik ngikutin program MSIB ini. Mungkin dari ini Mas siapa ini? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Joshua Gunur Cahyo. Biasanya teman-teman memanggil saya dengan Joshua. Saya berasal dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan di Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah, alasan kenapa saya tertarik dan memilih untuk bergabung di MSIB 7 terutama di bidang kewirausahaan. Yang pertama karena saya memiliki ketertarikan terhadap bidang UMKM, terutama dalam bagaimana UMKM itu menyusun bisnisnya dari mulai nol sampai bisa ke tahap selanjutnya. Yang kedua, saya tertarik untuk mengetahui secara makro mengenai perkembangan UMKM, terutama perkembangan UMKM itu sendiri di bidang ekonomi, pembangunan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin dengan Mbak siapa ini? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widyati Marsuni, biasa dipanggil Widya, asal saya dari Kulon Progo, dan saya dari program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dan untuk alasan saya sendiri kenapa tertarik magang di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY ini, yang utama karena saya emang memiliki passion nantinya itu pengen bekerja di bidang pemerintahan, dan kebetulan di MSIB kali ini tuh ada di Dinas Koperasi. Jadi itu adalah salah satu kenapa alasan saya memilih di Dinas Koperasi ini. Oke, kemudian Mas. Oke, terima kasih. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifularuddin. Teman-teman saya biasa memanggil Safli. Untuk asal saya dari Bantul, Yogyakarta. Untuk asal dari kampusnya yaitu saya dari Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Universitas Gadjah Mada. Untuk alasan kenapa tertarik memilih magang di Diskop DIY ini adalah karena saya sendiri memiliki usaha yaitu angkringan, jadi ingin lebih tahu terkait dengan Sibakul Jogja ini. Oke. Kemudian kalian kan magang di sini kan di bidang kewirausahaan ya. Nah, berarti kan itu kan mendampingi UMKM. Nah, bisa diceritakan nggak tugas spesifiknya itu seperti apa yang kalian lakukan di sini? Kemudian apakah ada fokus pada mungkin cara-cara untuk mendampingi UMKM agar bisnisnya lebih maju atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin bisa dari Mas Jo dulu. Iya, terkait dengan pendampingan di kewirausahaan ya. Jadi untuk kami yang magang ini, kami memiliki tugas untuk melakukan pendampingan di UMKM. Nah, contohnya sendiri kami itu kemarin mengikuti pendampingan UMKM di Gunung Kidul, Mas. Jadi waktu di Gunung Kidul ini kami menjelaskan mengenai Sibakul Jogja itu sendiri dari mulai nol, dari apa itu pengertian Sibakul Jogja kepada UMKM yang ada di Gunung Kidul. Nah, setelah kami jelaskan mengenai Sibakul, terus kami dampingi bagaimana cara mendaftar Sibakul, terus apa manfaat yang diperoleh ketika UMKM mendaftar Sibakul. Nah, mulai dari situ UMKM juga tertarik untuk bergabung ke dalam Sibakul. Nah, setelah melakukan pendaftaran di Sibakul, kami juga jelaskan bahwa Dinas Koperasi dalam ini adalah bidang kewirausahaan itu juga menyediakan berbagai layanan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM, terutama di UMKM yang ingin untuk mengekspansi bisnisnya untuk lebih maju. Contohnya di dalam Sibakul ini kan ada program untuk memberikan subsidi ongkir ya, Mas. Ya, betul. Sibakul Market Hub Free Ongkir kan. Ya, betul. Nah, dari situ di UMKM Gunung Kidul sendiri itu tertarik untuk mengikuti program free ongkir tersebut. Nah, terus kami dampingi bagaimana cara untuk memilih foto produk, untuk memilih mitra di pengirimannya, seperti itu, Mas. Jadi ekspedisinya mau diarahkan kemana, nanti Mas Jo membantu, kemudian mendampingi UMKM-nya untuk mendaftar di Sibakul, kemudian mungkin memberikan masukan-masukan gitu ya, Mas ya? Ya, benar, Mas. Oke. Kemudian ada nggak nih Mas Mbak
di sini? Tantangan dalam memahami kebutuhan UKM itu seperti apa? Challenge-nya seperti apa? Kemudian Mas Mbak ini dalam menghadapinya seperti apa gitu? Mungkin Mbak Widya atau Mas Syafli, monggo. Kalau saya lebih ke itu sih Mas. Kita generasinya beda. Dari saya kan sendiri udah generasi apa ini, milenial kalau dibilang. Gen Z Mas. Bukan Gen Z, bukan Gen Z. Bukan Gen Z. Gen Z. Ya, kalau kan UMKM kebanyakan di Jogja ini kayaknya saya lihat selama ini masih generasi yang ya kalau dibilang ya mohon maaf ya, agak yang banyak yang tua-tua, yang Lebih senior. Lebih senior. Dan banyaknya itu belum masalah terkait dengan teknologi belum memahami secara menyeluruh. Jadi kesulitannya ya selama ini terkait dengan layanan Sibakul ini, gimana caranya mendaftar, terus caranya lupa password dan lain-lain. Lebih ke mengarah terkait dengan teknologinya dalam menghadapi UMKM. Oh, berarti misalkan ada UMKM yang ini lebih senior gitu ya, yang lebih secara usia mungkin lebih di atas dari Mas Mbak sekalian ini. Misalkan di Sibakulnya ada yang lupa password nih. Nah, ini Mas Syafli membantu dalam hal itu ya. Oke, kemudian mungkin Mbak Widya mungkin ada ini. Oke, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya sama kayak Syafli ya. Berdasarkan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan, survei di lapangan gitu ke UMKM itu emang sebagian besar UMKM itu permasalahan utama juga seperti itu sih Mas, kayak beda generasi, kemudian cara mereka gimana sih memasarkan produknya itu agar sesuai dengan zaman sekarang ini, terutama dalam digitalisasi gitu, itu masih kurang gitu. Mungkin tantangannya sendiri memberikan pemahaman ke merekanya itu sih Mas Kiri. Jadi harus pelan-pelan gitu. Soalnya kan juga generasinya udah lanjut juga. Mungkin itu sih Mas untuk tantangannya sendiri hampir sama. Nah, bicara tentang tadi cara-cara yang dilakukan untuk mendampingi UMKM yang lebih senior itu, mungkin ada treatment khusus agar mereka itu bisa berkomunikasi dengan nyaman dengan Mas Mbak sekalian selama mendampingi UMKM. Mungkin ada cara-cara tersendiri mungkin dari Mbak Widya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kita nggak langsung to the point, misal dalam bidang pemasaran, jadi nggak langsung oh Bu ini harusnya kayak gini, tapi dengan pelan-pelan dahulu kita sambil berjalan, kayak mungkin bisa sambil kayak cerita-cerita gitu. Kalau terus bilang kalau di dinas koperasi itu ada layanan ini loh Bu, nanti Ibu bisa kesini Bu, dan ini nanti dampaknya bisa ini, Ibu bisa ikut kegiatan ini gitu. Jadinya harus secara pelan-pelan, jadi nggak langsung ditubruk dengan to the point, Ibu harus gini gitu. Takutnya nanti UMKM-nya juga nanti kesinggung atau bagaimana gitu. Oke. Kemudian bicara mengenai UMKM itu kan pastinya ada ini ya Mas Mbak ya, ada jumlahnya ya di UMKM ini sendiri. Nah, saya pengen tahu nih, tadi kan Mas Jo kan dari jurusan yang ada berbau tentang ekonomi gitu ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak nih Mas tugas-tugas Mas Jo selama magang ini yang berhubungan dengan data atau analisis data atau mengolah data atau sebagainya gitu Mas? Mungkin bisa diceritain. Oh ya, kebetulan saya kan dari jurusan pembangunan ekonomi kewilayahan. Nah, dari jurusan pembangunan ekonomi kewilayahan tersebut, fokus kami itu untuk membuat kebijakan atau merumuskan kebijakan yang berdasarkan oleh data yang sudah kami peroleh. Nah, dari ilmu yang sudah kami dapat di perkuliahan ini, kami coba terapkan di magang kali ini ya Mas. Nah, terutama di bagian olah datanya. Nah, kami setelah melakukan pendampingan, misalnya tadi yang saya lakukan di Gunung Kidul, kami melakukan kontak by WA dengan para UKM yang di Gunung Kidul, kami dampingi by WA. Nah, di situ kami juga meminta evaluasi kepada para UMKM tersebut. Contohnya apa kendala yang dialami setelah melakukan pendampingan, apakah ada kendala yang dilakukan saat melakukan pendaftaran secara mandiri, atau apakah ada kendala saat dilakukan melengkapi data secara mandiri. Nah, evaluasi atau feedback yang kami peroleh, kemudian kami coba untuk menggali insight atau wawasan dari data tersebut.
dan kami kembangkan ke dalam sistem layanan Sibakul agar lebih baik gitu Mas. Oke. Terus ini Sobat Sibakul. Kemarin kan ini sebelum podcast ini kan saya sempat melihat Mas Jo ini menggunakan aplikasi bahasa pemrograman Python ya kalau nggak salah ya untuk mengirimkan pesan secara cepat langsung ke lebih dari anggap saja 10 UMKM gitu. Nah ini bisa diceritakan gimana menggunakan tools itu untuk melakukan tugas di program magang ini. Oh ya, di dalam program magang ini kami berempat lebih tepatnya itu mengembangkan program untuk melakukan automasi dalam memberikan layanan ke Sibakul para UMKM ini. Nah, ini pertama kami inisiasi karena pertama ada masalah, kami menemukan masalah. Yang pertama kalau para fasilitator pendamping itu ketika melakukan pendampingan itu melakukan WA atau follow up kepada UMKM itu secara manual by satu persatu Mas. Oke. Nah, terus kemudian dari observasi tersebut kami mencoba untuk melakukan inovasi. Nah, dari inovasi tersebut kami menemukan ada hal yang bisa diperbaiki. Contohnya dari melakukan automasi di WA tersebut. Jadi kami berempat itu melakukan coding sedikit-sedikit Mas. Oh keren. Ya. Nah, habis dari coding sedikit setelah di testing alhamdulillahnya programnya dapat berjalan dengan lancar gitu Mas. Oke. Terus sejauh ini gimana? Selama mendampingi UMKM ini hasil yang didapatkan gimana? Apakah kalian mendapati UMKM ini lebih bisa menangkap dengan metode yang kalian berikan atau mungkin ada fakta-fakta lainnya yang kalian dapatkan gitu mungkin Mas Syafli? Oke, terkait masalah pendampingan UMKM ya Mas. Kami berempat juga itu Mas membuat kayak seperti Linktree tutorial video terkait dengan penggunaan layanan Sibakul. Jadi nanti misal kalau ada UMKM yang menghubungi lewat HPCS gitu, langsung kita kirimkan Linktree tersebut, ada tutorial terkait dengan bagaimana kurasi produk, terus terkait mendaftar layanan foto produk gitu Mas. Oke. Terus tadi kan bicara mengenai olah data, analisis data. Terus mungkin ada nggak nih selama kalian magang di sini tuh soft skill atau mungkin hal-hal yang berbau akademik yang ada di kampus itu mungkin yang kalian implementasikan gitu, soft skill yang kalian dapatkan atau mungkin hal-hal yang di perkuliahan yang diimplementasikan dalam program magang ini, mungkin Mbak Widya. Oke, kalau hal-hal yang saya dapatkan ya sama magang ini, kalau dilihat dari akademik itu terutama di itu sih Mas, di bisnis ekonomi bisnis, kemudian kewirausahaan itu sih yang paling banyak didapetin selama magang di kewirausahaan ini. Terutama kita kan juga mengikuti kegiatan-kegiatan kayak misal inkubasi bisnis, pijar, itu kan kayak mereka pesertanya itu dari yang memulai bisnis dari harus mempunyai kayak UMKM, mungkin bisa baru sekedar punya ide saja. Nah itu kan bisa masuk kayak bisnis model kanvas juga. Kemudian para UMKM yang juga telah sukses juga itu juga bisa masuk dalam salah satu mata kuliah yaitu kewirausahaan juga. Kemudian kemarin juga mengikuti salah satu kegiatan misal kayak pelatihan digital marketing kayak social commerce menggunakan TikTok, menggunakan Instagram itu juga. Nah kalau untuk selain akademik sih mungkin lebih ke itu ya Mas, mendapatkan manfaatnya lebih ke bagaimana sih kita para mahasiswa itu yang kebanyakan di kampus nih kita harus terjun langsung di dunia kerja. Nah misal terutama dalam bagaimana kita mengikuti ritme bekerja para pekerja terutama di dinas sebagai pemerintah itu bagaimana, kemudian bagaimana kita memanajemen waktu, itu sih Mas yang menurutku yang paling penting didapatin selama magang ini. Oke, terus tadi kan Mbak Widya bilang kan tertarik untuk kerja di instansi pemerintahan ya. Nah setelah tahu atau udah magang di sini gimana? Tetap tertarik atau mungkin pengen di bidang yang lain di instansi di tempat yang lain gitu mungkin?
tetap tertarik di Tetap tertarik. pemerintahan, tapi mungkin untuk lebih spesifik pemerintahan yang mana mungkin belum tahu sih, tapi tetap tertarik di pemerintahan karena passionnya emang pengen kerja di pemerintahan. Oh, oke, berarti pengen di pemerintahan cuman belum tentu belum fix gitu ya kalau pengen di Iya. misalkan di dinas koperasi Iya, UMKM gitu. benar. Oke, terus mungkin berkaitan dengan tadi kalau misalkan ada tugas-tugas dari atasan atau mungkin dari ini ya mentor ya kalau di MSIP istilahnya ya mentor ya. Nah mungkin gimana kalian cara mengkoordinasikan tugasnya, membagi tugasnya itu gimana kalian? Kan di Dinas Koperasi UKM DIY ini ada banyak kegiatan nih, ada pendampingan UMKM, kemudian ada tadi seperti yang dibilang Mbak Widya ada kayak inkubasi bisnis, kemudian ada misalkan ya ke UMKM di Gunung Kidul tadi ya Mas Jo ya kayak helpdesk gitu ya. Ini kalian gimana membaginya? Mungkin Mas Jo gimana? Ya, kebetulan saya di sini koor untuk magangnya Mas. Nah jadi mungkin saya bisa bercerita tentang bagaimana pembagian kerja kami dengan atasan. Nah di sini kami itu mempunyai lembar kerja Mas untuk magangnya. Jadi ada 21 penugasan yang ditugaskan kepada kami yang itu menjadi tanggung jawab kami selama magang di sini. Nah, dari 21 tugas tersebut kami selalu berkomunikasi dengan para mentor terkait dengan perkembangan tugas-tugas tersebut Mas. Jadi untuk penugasannya tersebut tidak akan tumpang tindih antara satu sama lainnya karena ya kalau kami ada satu penugasan otomatis untuk penugasan yang lainnya kami tunda terlebih dahulu seperti itu Mas. Oke. Berarti lebih ke ini ya teamworknya lebih main ya kalau di sini. Kemudian juga harus memiliki manajemen waktu, terus problem solving kayak gitu ya. Oke. Terus menurut kalian nih ada perbedaan nggak antara belajar teori di kampus di perkuliahan sama magang di ini Dinas Koperasi UKM DIY? Mungkin Mas Syafli dulu. Kalau dari sisi perbedaannya nih Mas. Kalau dari saya sebetulnya hampir sama ya Mas. Terkait dengan misal kalau di prodi saya itu ada terkait dengan monitoring dan evaluasi. Terus di Dinskop juga terkait dengan pelaksanaan program kan juga ada monitoring dan evaluasi juga bagaimana apakah program atau kebijakan yang telah dilaksanakan dapat berjalan lancar atau tidak, terus bagaimana mengatasinya kalau terjadi misal ada masalah dalam kebijakan atau program tersebut. Gitu sih Mas. Oke, Mbak Widya mungkin? Kalau dari saya sendiri sih saya lebih menekankan kalau kita kan di kuliahan lebih belajar kayak teori walaupun kita karena saya sendiri kan vokasi ya jadi ada terjun langsung ke lapangan juga. Tetapi yang paling menurut saya beda itu terkadang kita belajar teori misal di kewirausahaan ya matkul kewirausahaan kita belajar bagaimana cara membuat bisnis itu secara teori tuh stepnya kayak gini tapi ternyata di dalam dunia nyata para yang UMKM lakukan itu ternyata itu sulit, banyak sekali kayak masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadinya itu sih Mas kayak terkadang teori sama prakteknya itu mungkin ada perbedaan gitu. Ternyata nggak semudah yang di teorinya gitu. Jadi harus lebih mempelajari lagi gitu. Berarti yang saya tangkap dari Mas Jo tadi tentang kebijakan seperti itu masih ada relevansinya gitu ya. Terus kalau dari Mbak Widya tadi kan mengenai teori sama prakteknya itu kalau teorinya itu bisa istilahnya ya dibaca kok kayaknya mudah tapi ternyata secara praktek ternyata nggak semudah itu gitu ya. Oke, terus kalau Mas Jo mungkin ada ini perbedaan antara belajar teori di kampus sama di Diskop. Oh ya, kalau dari saya yang paling saya rasakan perbedaannya itu di ini Mas, terkait dengan etika komunikasi terutama. Nah, kalau di kampus kan biasanya kita bergaulnya mahasiswa dengan mahasiswa atau mungkin pun kalau ada hierarki itu antara kami mahasiswa dengan para dosen. Nah, biasanya kan kami kalau berkomunikasi atau presentasi kan kami menggunakan bahasa yang lebih fleksibel lah. Nah, tapi kalau
kami kan melakukan pendampingan dengan para UKM yang lebih senior. Nah itu kami menggunakan bahasa yang lebih sopan, lebih halus. Terus ada UKM-UKM yang tadi dibilang oleh Mas Safli, itu pemahaman tentang teknologi informasinya kurang. Nah itu kami jadi belajar tentang komunikasi, bagaimana memberikan pemahaman kepada UKM yang lebih senior dengan bahasa yang lebih sopan seperti itu. Oke. Terus tadi kan bicara mengenai perbedaan belajar teori di kampus sama di program magang ini ya. Nah, ada nggak nih teori yang kalian pelajari itu yang masuk nih, yang bisa banget diterapkan? Kira-kira ada nggak? Mungkin salah satu gitu, Mas Syafli. Kayaknya kayak agak ada gitu ya. Kayak dapet Mungkin Mas ini aja Mas Ju. Oh ya, kalau dari saya yang benar-benar bisa diterapkan ya Mas. Nah tadi udah disentil oleh Mbak Widya sedikit Mas tentang BMC, tentang bisnis model kanvas. Nah kebetulan kami itu dulu pernah dapat mata kuliah kewirausahaan. Jadi kami ditugaskan untuk membuat usaha. Nah di dalam membuat usaha tersebut tentunya kami melakukan perencanaan usaha terlebih dahulu, salah satunya dengan bisnis model kanvas Mas. Nah di awal-awal kami juga ditugaskan di program magang ini untuk membuat bisnis model kanvas untuk pendampingan di UMKM-nya. Terus Oke. Terus selanjutnya selama magang ini gimana, kalian merasa senangkah atau mungkin ada yang ingin disampaikan gitu, atau mungkin apa ya istilahnya ya keluh kesah mungkin, atau mungkin nyaman-nyaman aja, senang-senang aja selama magang ini? Oke, kalau dari aku sendiri sih selama magang hampir 1 bulan lebih, mau 2 bulan ya ini. Sejauh ini masih nyaman-nyaman aja sih, terutama orang-orangnya juga, teman-temannya juga, mereka suportif gitu untuk diajak kerjasama dalam mengerjakan penugasan-penugasan gitu. Terus teman-teman yang lain yang di luar bidang yang sama-sama kita MSIB juga, kita juga deket sama mereka. Jadi semisal mau makan siang atau apa itu kayak saling ngabarin mau makan di mana gitu. Jadinya itu yang ngebuat kita semakin nyaman gitu untuk berada di sini. Kemudian teman-teman Bapak Ibu kantor juga, mereka juga menganggap kita itu kayak bukan kayak bukan orang baru yang anak magang nih gini, tapi mereka itu benar-benar kayak ngerangkul kita. Kalau ada yang kita belum tahu, mereka dengan senang hati untuk membantu gitu. Jadinya itu sih yang paling ngebuat aku nyaman sama magang di sini gitu Mas. Berarti bisa dikatakan tuh kalau magang di Diskop tuh enaknya adalah lingkungannya ya. Iya, pegawainya itu suportif, membantu gitu, terus kemudian merangkul dan ngebantuin kalau misalkan kaliannya ada masalah atau ada ingin bantuan yang pengen didapetin, kalau kalian nggak paham nih gimana caranya, pada mau ditanyain gitu ya, intinya ya. Oke. Terus mungkin aku pengen bicara agak di luar pendampingan UMKM ya. Mungkin ini nggak, kalau menurut kalian selama kuliah nih, kan kalian udah magang di Diskop nih. Nah, ada nggak sih sebenarnya tuh mungkin courses atau skill-skill atau mungkin pelatihan atau mungkin apa gitu yang sebenarnya tuh perlu ada di perkuliahan nih, tapi kok malah nggak ada. Nah, ini mungkin ada yang pengen disampaikan nggak mungkin Mas Ju? Oh ya, terkait dengan apa yang kita dapat di magang tapi belum ada di kuliahan ya Mas. Nah, kalau menurut saya ini sih Mas, yang inovasi yang kami ciptakan di sini, yang terutama bagian pemrograman. Nah, untuk otomasi yang WA tadi Mas. Nah, itu kami di Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan itu sejujurnya tidak diajarkan tentang pemrograman Mas. Justru kami di sini itu belajar dikit-dikit tentang pemrograman bersama Mas Alvin untuk membuat inovasi terkait dengan pelayanan di UKM ini Mas gitu.
Oke, oke, oke. Oke, terus kemudian pengen tahu nih setelah jalanin magang ini gimana, kalian udah siap dengan dunia kerja? Atau mungkin pengen lebih belajar dulu nanti setelah lulus baru masuk ke dunia kerja atau bagaimana? Mungkin Mas Syafli ini yang tadi kayaknya punya usaha angkringan ini. Masih belajar Mas. Oke. Untuk kedepannya kalau saya lebih pengen masih belajar lagi bagaimana cara dalam dunia bekerja, bagaimana cara manajemen waktu, terus mengatur tugas terkait seperti itu. Terus ya pengen belajar dulu, jangan langsung terjun ke dunia kerja. Pengen belajar mandiri sendiri sih Mas. Soalnya kan dari kepengen saya buat usaha itu bisa belajar mandiri sendiri dulu baru terjun ke dunia usaha gitu. Baru dunia kerja. Oke, berarti ilmunya tadi yang dari kampus juga diterapin juga ya di bisnisnya gitu ya. Oke, terus Mas Juni mungkin yang tadi kayaknya kok belajar pemrograman Python nih mungkin pengen mendalami dunia pemrograman. Ya kalau dari saya juga pengen belajar dulu sih Mas, terutama di bagian pemrograman dan ekonomi. Saya pengen belajar lebih dahulu, terus menggabungkan antara pemrograman dan ekonomi. Jadi kalau di dunia kerja misal besok saya pengen masuk ke dunia data science, itu jadi lebih mantap gitu Mas ilmunya yang saya dapat gitu. Oke. Berarti ini ya belajar ekonominya tetap, terus nanti dikembangin lagi belajar pemrograman ya, gitu betul. Ya. Nanti bisa semakin meningkatkan peluang untuk mendaftar di kerjaan apapun itu ya. Soalnya kan sekarang kan zamannya zaman digital. Digital. Kemudian juga pemrograman ini dibutuhkan di sektor apa aja gitu ya. Iya benar. Oke, terus Mbak Widya mungkin? Kalau dari saya sendiri mungkin setelah lulus ya pengennya langsung kerja aja sih Mas. Bisa langsung kerja. Tapi kan ini masih kan baru semester 7, jadi masih ada semester 8. Mungkin nanti bisa nunggu wisuda, dan kan masih ada jeda waktu ya. Jadi mungkin itu akan saya manfaatkan seoptimal mungkin untuk belajar biar nanti setelah lulus itu insyaallah bisa langsung terjun ke dunia kerja. Oke, menarik. Tetap di ini ya pemerintahan ya mungkin ya pengennya Mbak Widya ya. Iya, amin. Oke, mantap. Oke, Sobat Sibakul, mungkin percakapan saya dan teman-teman dari mahasiswa magang MSIP Batch 7 ini dicukupkan dulu sekian. Terima kasih banyak untuk sharing pengalamannya Mas Mbak. Sebagai penutup nih, ada pesan atau tips yang bisa Mas Mbak berikan nggak untuk mahasiswa lain yang mungkin nanti tertarik ikut program MSIB atau mungkin magang-magang lainnya di luar MSIB Mandiri mungkin atau yang lainnya gitu? Mungkin Mas Ju. Ya, kalau dari saya khususnya yang ini ya MSIB ya Mas. Pilih mitra dan posisi yang sesuai dengan passion masing-masing. Sesuai dengan jurusan masing-masing, jadi ilmu yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti itu sih Mas kalau dari saya. Mungkin yang Mbak Widya ini yang udah berkali-kali magang, nah ini pengalamannya banyak Mas ini, terutama di lingkup pemerintahan ini banyak. Sering magang Mas kalau di prodi kami. Soalnya kalau kebetulan satu prodi tuh Mas, sering magang dia Mas. Saya dan Joshua ini emang jarang magang Mas sebenarnya. Berarti passion ya, ada passionnya ya. Oke Mbak Widya mungkin bisa diceritain nih. Kalau dari saya sih selagi masih ada kesempatan dan masih di bangku perkuliahan juga, jika ada kesempatan magang, maganglah aja sih. Soalnya ilmu yang kita dapatin di kampus itu belum tentu kita dapetin di saat magang nanti, dan itu akan berguna suatu saat nanti pada saat kita akan bekerja. Jadi sebenarnya kalau mau magang di sini jangan takut gagal dulu sih, coba aja dulu. Nanti hasilnya gimana ya itu pikir nanti, tapi kita harus berani mencoba dulu. Oke. Biar lebih siap juga nanti ya kalau udah lulus juga udah kerja itu lebih siap kan ya dengan magang betul. Ini. Oke, Mas Syafli mungkin?
Kalau pesan dari saya, pokoknya kalau daftar ada apa MSIB berikutnya, daftar di Diskop. Mantap. Oke, Sobat Cibakul, semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan insight, inspirasi bagi teman-teman sekalian Sobat Cibakul. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode podcast Cibakul berikutnya. Terima kasih.